Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali pada pembelajaran matematika bersama Bu Santi. Pada pertemuan kali ini mudah-mudahan anak-anaknya dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.8 tentang statistika data. Untuk materi ini telah kalian pelajari di waktu semester 1 akhir. Nah, berarti di sini ada beberapa materi yang akan diingatkan kembali untuk materi statistika data. Untuk materi statistika data, kalian itu pernah mempelajari bagaimana pengumpulan data. Yang kedua, bagaimana penyajian data. Dan yang ketiga adalah pengolahan data. Ini tentu saja kalian telah pelajari di waktu semester 1. Bu Santi ingatkan kembali untuk pengumpulan data. Nah, di sini bagaimana kalian akan memperoleh data, akan mengumpulkan data, bisa kalian lakukan dengan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, kalian bisa melakukan seperti hal di gambar, yaitu dengan mewawancara langsung ke mana kalian akan mencari data itu. Tentang apa data yang akan kalian cari atau kumpulkan. Yang kedua, ini berupa angket. Nah, kalian tentu saja kalau yang namanya berupa angket akan menyebarkan data apa yang akan kalian kumpulkan. Yang ketiga, kalian bisa lakukan seperti gambar di sini, yaitu dinamakan dengan studi literatur. Artinya kalian mencari dari berbagai macam, misalkan buku, terus majalah, koran. Kalian peroleh dari data-data yang akan kalian cari tentang apa. Yang keempat itu bisa kalian lakukan dengan pengamatan langsung. Artinya kalian datang terhadap lingkungan atau orang-orang yang akan diambil atau akan dikumpulkan datanya. Yang kedua tadi bagaimana cara penyajian data. Nah, ini sudah kalian pelajari di waktu semester 1. Yang pertama itu penyajian datanya dalam bentuk tabel. Tentu saja kalian akan melihat berbentuk seperti ini. Ada dua macam yang biasa disajikan dalam bentuk tabel. Boleh tabel atau tabel frekuensi. Ada yang atas dengan yang bawah. Sebetulnya ini kedua-duanya adalah tabel yang sama. Cuma bentuknya berbeda. Yang atas itu berbentuk kolom, yang kedua itu berbentuk baris atau ke samping. Di sini ada tabel di mana yang pertama datanya tentang nilai ujian matematika. Yang kedua adalah frekuensinya. Di sini banyak siswa atau anak. Kalian tentu sudah pintar membaca tabel ini. Bu Santi ambil contoh. Nilai ujian matematika 55, boleh seperti itu, atau yang mendapat nilai ujian matematika 55 ada 5 anak. Atau nilai ujian matematika 55 banyak siswanya adalah 5 anak. Nah, kalian sudah pada paham untuk membaca tabel? Seperti itu. Yang kedua, itu penyajian datanya bisa berupa dengan diagram garis. Nah, seperti ini. Tentu waktu semester 1 selain diagram garis, kalian ada diagram titik. Nah, kalau titik berarti tanpa garis, yang hitam-hitam yang terlihat di gambar. Nah, kalau sekarang dihubungkan dengan suatu garis yang titik-titik itu yang hitam, maka dinamakan diagram garis. Di sini ada datanya tentang nilai ulangan matematika dan jumlah siswa. Contoh Bu Santi perlihatkan untuk nilai 60, artinya nilai ulangan matematika 60, ada, lihat ke sampingnya, ke jumlah siswa, ada 2 siswa.
Nah, seperti itu. Untuk penyajian data yang ketiga, ini kalian sudah pernah juga melihat tapi belum kalian praktekkan bagaimana cara menggambarnya. Nah, untuk pertemuan di semester 2 ini kalian akan membuat suatu diagram ini, diagram lingkaran. Di sini diagram lingkaran ada dua macam, yaitu yang berbentuk derajat dan yang berbentuk persen. Untuk lebih jelasnya untuk diagram lingkaran nanti kita akan pelajari di semester 2 ini. Yang terakhir di sini, mohon maaf, kita langsung ke pengolahan data. Bagaimana data yang telah kalian peroleh itu diolah? Di sini kalian tentu sudah pernah mencari rata-rata hitung atau min. Nah, di sini rata-rata hitung merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan data yang didapat. Atau nilai rata-rata hitung diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Atau mungkin kalian masih ingat dengan rumus rata-rata akan sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke, tolong diperhatikan, diingat kembali dan kalian harus paham, harus ingat untuk rumus rata-rata yang ini. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal. Tentu saja Bu Santi sajikan di sini beberapa contoh soal. Tolong anak-anaknya untuk videonya tidak di-skip biar kalian paham. Di sini ada bagaimana cara menentukan rata-rata hitung kalau dari daftar. Artinya contohnya seperti ini. Ada nilai ulangan matematika putri adalah sebagai berikut. Di sini ada data nilai ulangan matematika putri. Nilainya adalah 60, 80, 75, 90, 85, 90, 80, 70, 60, 90. Nah, di sini ditanyakan berapakah rata-rata nilai ulangan matematika putri. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kalian tadi rumusnya tentu saja kalian tulis dulu. Rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Artinya di sini jumlah seluruh data. Datanya berupa nilai ulangan matematika putri, berarti berupa nilai. Di sini kita jumlahkan data tersebut, berarti 60 ditambah 80 ditambah 75 ditambah 90 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 80. Sampai sini beres? Nah, tolong lihat ke data yang di atas. Sampai 80 kah? Tidak. Berarti kalian harus lanjutkan ditambah 70 ditambah 60 ditambah 10. Ditambah 90. Anak-anaknya tolong perhatikan. Di sini data nilainya kalian itu harus sama dengan yang di soal. Nah, kalau di soal jumlahnya ada 10 nilai ulangan, maka datanya yang di bawahnya dijumlahkan ada 10 juga data atau 10 bilangan. Tidak dikurang atau tidak ditambahkan datanya. Paham? Di sini harus hati-hati. Dibagi banyak data seperti yang tadi sudah dibilang di sini ada berapa kali ulangan matematika putri? Di sini ada 10 kali ulangan matematika. Berarti dibagi 10. Sama dengan, nah di sini harus teliti dalam menjumlahkan. Hati-hati di dalam menyimpan. Semuanya kalian jumlahkan, maka akan menghasilkan 780 dibagi 10. Nah, di sini 10-nya adalah banyak data. Sama dengan adalah 78.
Jadi nilai rata-rata ulangan matematika Putri adalah 78. Oke, pahami untuk contoh yang pertama yang berbentuk daftar. Kita ke contoh yang kedua, bagaimana mencari rata-rata kalau berbentuk tabel. Kita lihat, Bu Santi ambil soal dari USBN, artinya Ujian Sekolah Berbasis Nasional, itu 2017-2018. Ada soalnya seperti ini. Nah, di sini tolong perhatikan ada soal 26 dan 27. Tolong perhatikan dan konsentrasi. Di sini ada perbedaan mencari rata-rata untuk dua tabel yang seperti gambar 26 dan 27. Untuk yang pertama, kita mencari bagaimana mencari rata-rata hitungnya, sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Di sini minggu ke-1 ada 54 potong. Nah, minggu kedua dan seterusnya sudah ada juga datanya. Maka kita jumlahkan seluruh datanya. Ada 54 ditambah 65 ditambah 78 ditambah 44 ditambah 69. Maka dengan dibagi banyak data, di sini datanya ada berapa banyak? Ada 5 data. Berarti dibagi 5. Oke, sampai sini paham? Ada minggu ke-1 ada 54 potong. Nah, itu kalian datanya bahwa pada minggu ke-1 itu ada 54 potong. Minggu kedua 65 potong. Oke, sampai sini tolong diperhatikan. Sama dengan hati-hati cara menjumlahkannya. Itu akan menghasilkan 310 dibagi 5. Maka akan menghasilkan adalah 62. Artinya di sini 62 potong. Jadi rata-rata penjualan pakaian per minggu pada toko tersebut adalah 62 potong. Kalau di dalam pilihan ini merupakan yang A. Tolong perhatikan untuk yang soal yang di bawahnya yang nomor 27. Di sini ada data hasil pengukuran berat badan. Nah, tolong lihat di tabelnya bahwa siswa yang berat badannya 30 kg itu ada sebanyak 2 orang. Nah, ini berbeda sekali dengan yang di atas. Kalau di atas bahwa pada minggu kesekian atau minggu ke-1 contohnya ada 54 potong. Beda halnya dengan yang di bawah ini bahwa yang berat badan 30 kg ada 2 siswa. Artinya 30 siswa A 30 kg, siswa B juga 30 kg. Misalkan seperti itu. Maka akan mencari rata-ratanya sama seperti tadi, jumlah seluruh data dibagi banyak data. Apa yang bedanya? Di sini kalian ada datanya harus dikalikan dengan frekuensinya. Kenapa? Karena bahwa yang data yang berat badannya sekian ada berapa siswa. Nah, itu sesuai dengan data yang ada di samping. Di sini 30 kg ada 2 siswa. Berarti 30 dikali 2 ditambah 31 dikali 5. Karena di sini 31-nya ada 5 siswa. Dilanjutkan untuk data yang ketiga 32 dikali 3 ditambah 33 dikali 8 ditambah terus sampai data yang sesuai dengan soal 35 dikali 7 ditambah 38 dikali 10. Nah, tolong perhatikan. Seperti ini untuk jumlah seluruh datanya. Kalian datanya dikalikan dengan frekuensinya. Dikali, hati-hati di sini. Banyak datanya bukan 6, tapi kalian jumlahkan frekuensinya.
Artinya 2 di sini yang banyak siswa ditambah 5 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 10. Nah, sampai yang data terakhir. Kita langsung hitung bahwa 30 kali 2-nya 60 ditambah 155 ditambah 96 ditambah 264 ditambah 35 kali 7-nya adalah 245 ditambah 360. Dibagi jumlah datanya adalah 35. Oke, tolong dipahami. Lalu kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 1180 dibagi 35. Hasilnya adalah 33,71. Jadi rata-rata berat badan siswa kelas 6 SD Negeri Sukamaju adalah 33,71 kg. Nah, ini tolong diperhatikan untuk 2 penyelesaian yang berbeda. Selain tabel, ada bagaimana cara menentukan rata-rata hitung kalau dalam bentuk diagram. Di sini Bu Santi ambil juga dari latihan USBN 2017-2018 seperti ini. Di sini ada diagram batang. Nah, tentukan rata-ratanya. Nah, mungkin saja nanti ada diagramnya berbentuk diagram garis. Nah, kalian itu tolong diperhatikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kalian harus ada diketahui dulu biar kalian karena di sini berbentuk uraya. Nah, ada diketahuinya. Di sini adalah data berat badan. Berarti data berat badan yang pertama adalah Anang. Tolong perhatikan yang Anang. Di sini Anang, lihat Anang itu berapa kilogram berat badannya? Lihat di sampingnya. Di sini ada loncatnya 10. Contoh 40 ke 50 itu loncatnya 10. Nah, setiap garis yang kecilnya itu adalah penambahannya karena dibagi menjadi 5, berarti dibagi 10 bagi 5 adalah 2. Berarti setiap garis yang kecil itu adalah 2. Artinya 2 kilogram. Berarti berat Anang adalah 42 kilogram. Paham? Sekarang lihat yang bagus, hati-hati. Untuk yang bagus itu berapa kilogram? Oke, hebat. 38 kilogram. Untuk yang Paiz adalah 36 kilogram. Lutfi berat badannya adalah 46 kilogram. Dan terakhir yang Kodri berat badannya adalah, lihat hati-hati ke sampingnya, 48 kilogram. Ditanyakan rata-rata berat badan kelima anak tersebut. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Seperti tadi, rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, di sini datanya sudah ada dari 5 anak. Berarti kita tinggal menjumlahkan 42 ditambah 38 ditambah 36 ditambah 46 ditambah 48 dibagi, di sini banyak datanya, ada berapa? Ada 5 anak, berarti dibagi 5. Sama dengan 210 dibagi 5. Hasilnya adalah 42. Jadi rata-rata berat badan kelima anak tersebut adalah 42 kilogram. Ini untuk penyelesaian untuk diagram yang berbentuk batang. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalian biar lebih paham, kalian itu
kerjakanlah latihan yang ada di bawah ini. Semuanya kalian hitung rata-rata dari soal-soal yang disajikan. Nah, tentu saja kalian di sini harus ada diketahui, ditanyakan bagaimana cara penyelesaiannya, lalu jadinya. Itu cara pengerjaannya. Untuk yang pertama, Bu Santi ambil dari soal ujian sekolah 2015-2016. Soalnya seperti ini. Ada hasil penjualan ayam pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ditanyakan, Sabtu dan Minggunya juga. Lalu ditanyakan rata-rata hasil penjualan ayamnya. Nah, ini kalian nanti ada diketahui ditanyakannya seperti apa, lalu penyelesaiannya seperti apa. Soal yang kedua Bu Santi ambil juga dari UAS 2017-2018. Ini yang berbentuk tabel. Ada nilai 10, banyak siswanya adalah 3. Ini ada seperti contoh. Berarti nanti kalian seperti contoh yang kedua, yang tabelnya antara data dan frekuensi kalian kalikan. Nah, itu. Yang ketiga ada soal dari US 2015-2016. Nah, di sini bentuk diagram batang seperti yang dijelaskan yang terakhir tadi. Bagaimana cara mencari rata-ratanya. Lalu yang keempat dari soal PPUSBN Kecamatan 2017-2018. Ini ada hati-hati. Di sini frekuensinya di atas. Nah, lalu datanya di bawah. Ini dibalikan. Artinya ada kalau tadi biasanya di atasnya adalah berat badan, lalu di bawahnya banyak siswa. Itu sama saja ya. Hati-hati anak-anaknya. Untuk yang terakhir adalah latihannya seperti ini. Kalian tentukan rata-ratanya. Di sini ada nilai ulangan sesuai mata pelajarannya. Di sini ada mata pelajaran IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa. Di sini mencari nilai rata-rata hasil ulangan Fania dari beberapa mata pelajaran. Oke, anak-anaknya selamat berlatih. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap diberi kesehatan. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.